Halo Gipers, kembali bersama Tommy lagi di sini ya. Dan kali ini gue bakal bikin video lagi setelah sekian lama, udah setahunan kurang lebih ya. Karena ada satu lain hal ya. Dan di sini gue punya jam pintar merek Hilo seri LS01. Kita lihat dusnya sebelah kanan, ini ada speknya, ada fitur-fiturnya lebih tepatnya. Jadi ada fitur lari, heart rate, dan lain-lain. Kemudian bagian belakang ada spesifikasinya seperti ukurannya, kemudian ada berat dan fitur-fitur lainnya, dan juga isi dusnya ada apa aja. Oh ya, ini gue belinya di ini ya, Tokopedia atau di online shop lokal. Kalian bisa cari aja, itu di search aja. Harganya kurang lebih 290.000 dan ini garansi 1 tahun. Dan langsung aja gue langsung buka ya. Di sini gue langsung unboxing aja dan kita lihat ada apa di isinya. Oh ya, ini packagingnya cukup sederhana ya, dan di sini kita langsung disambut dengan jamnya yang ditutup dengan stiker. Dan di sini stikernya ada kayak QR code gitu, kayaknya sih ini buat aplikasinya ya, nanti bisa di-scan gitu. Dan di sini dibilang kita disuruh cas dulu. Kemudian ada dus kecil di sebelahnya. Di sini biasanya dusnya berisi charger dan buku manual. Untuk chargernya sendiri biasa aja ya, nggak satu spesial banget. Ini sederhana banget, cuma USB satu ujungnya, satu lagi buat ke jamnya. Dan ini mengingatkan gua dengan kayak punya Z-Blast yang pernah gua unboxing 2 tahun lalu kalau nggak salah, mirip banget. Kemudian satunya lagi ada buku manual pastinya. Di sini buku manualnya sih ada informasinya dalam bahasa Inggris semua ya, walaupun ini merek Tiongkok tapi dalam bahasa Inggris, jadi cukup mudah dibaca lah buat kita-kita. Jadi langsung kita lihat aja ke jamnya ya, dan ini jamnya kesannya gue sih sama banget dengan Z-Blast yang kristal dulu yang gue pernah unboxing dulu, dan juga ini mirip dengan Amazfit BIP ya. Dimensi jam tangan pintar Hilo LS01 ini kurang lebih memiliki 40,9 x 35,7 mili dengan ketebalan 11,6 mili, dan bobotnya sangat ringan, hanya 34 gram saja sudah termasuk sama strapnya. Bagian depan jam tangan menampilkan layar LCD berwarna 1,3 inci yang menampilkan fitur jam pintarnya. Layarnya juga memiliki bingkai yang gue bilang cukup lebar ya ininya, ketebalannya, dan berbentuk persegi. Di sebelah kanan jam tangan ada tombol utama jam pintar ini yang berguna untuk menghidupkan jam atau mengeksekusi perintah lainnya. Jam juga memiliki fitur Raise Wrist to Wake Up Screen untuk menghidupkan layar tanpa perlu menekan tombolnya. Di sisi lainnya kosong, dan kemudian bagian belakang seperti yang gue bilang tadi ada 4 pin khusus untuk ngecas, dan ada sensor untuk mengukur detak jantung. Kembali ke layar ya, layarnya menggunakan layar sentuh TFT 1,3 inci dengan resolusi 240x240 pixel. Tingkat kecerahan layarnya sih cukup oke, namun agak susah dilihat di bawah sinar matahari langsung. Jam ini diklaim mampu bertahan selama 14 hari dengan kapasitas baterainya sebesar 210 mAh, dan nantinya gue bakal cobain ya ketahanan baterainya ini sebenarnya sesuai dibilang pabrik atau enggak. Kali ini gue bakal coba ngecas pakai powerbank ya, dan di sini kita langsung pasang aja chargernya ke bagian belakang dari jamnya, dan dia otomatis nempel karena ada magnetnya gitu. Di sini langsung kita disambut dengan logo Hilo. Awalnya gue pikir baterainya kosong, tapi di sini ternyata udah ada sekitar 70% kali ya. Jadi mungkin ngecasnya ini supaya membagikan tenaganya dan bisa nyala. Selanjutnya kita bakal langsung pairing aja ya ke HP. Di sini gue udah pakai Poco F1 ya, HP 2 tahun lalu, dan sini gue bakal nyari aplikasinya dulu ya. Ini namanya kalau nggak salah Hilo Sport nih, ini sesuai ya. Ada tersedia juga buat Apple ya, iOS, tapi gue di sini coba dengan Android aja. Dan kita langsung coba buka di Google Play Store, Google Play, dan di sini gue langsung cari Hilo dan muncul ya. Kita kan langsung download saja dan kita coba login. Dikarenakan sebelumnya gue belum punya aplikasi Hilo ini ya, belum punya jamnya juga, jadi di sini gue baru register account dan gue langsung nyoba buat pairing pertama kali. Dan di sini gue nyoba untuk pertama kali ini cukup aneh ya. Di sini sudah muncul sebenarnya Hilo Smartwatch, dan gue nggak tahu kenapa pas nyari buat pairing pertama kali ini susah banget, jamnya nggak muncul. Jadi buat kalian yang punya kendala kayak gue gini ya, pertama kali mau pairingnya ribet, ternyata gue di sini nyoba dengan nyalain Bluetooth, gue coba restart juga jamnya, dan akhirnya baru bisa pairing dengan selamat. Setelah beres pairing, di sini gue bakal langsung ngebahas buat aplikasinya yang kurang lebih mirip dengan Mi Fit punya Xiaomi.
Dan di sini langsung di menu paling awal kita bisa lihat ada pedometernya, kemudian ada sleepnya gitu, ada detak jantung juga. Di sini belum ada yang masih smoke yang masih baru yang baru gua unboxing. Dan di sini kalian bisa ngelihat fitur-fitur lainnya seperti notifikasi dan lain-lain. Sama dengan jam lainnya juga ada, kalian bisa ngelihat kayak sudah baterainya udah berapa persen ya, karena di jamnya sendiri nggak gitu kelihatan, harus ganti watch face-nya. Dan di sini ada banyak fitur juga, kurang lebih sama kayak jam tangan di Mi Band ya. Contoh ini ada musik control juga, ini kalian bisa pilih dulu default aplikasinya apa, karena dia nggak bisa auto by aplikasi apa, jadi kalian harus pilih misalnya Spotify, kemudian YouTube dan lain-lain. Kemudian ada fitur DND juga harus dinyalain dulu. Kemudian ada fitur buat ini looking for mobile phone, jadi kalau mau kalian bisa cari nanti dia bakal bunyi gitu. Kemudian ada fitur heart rate detection juga tentunya. Dan yang pasti di sini juga ada fitur stand up, ini reminder ya. Jadi kalau misalnya kalian kurang duduk terus gitu harus berdiri, di sini kalian bisa diingatkan. Ini juga bisa pasang alarm. Dan di sini notifikasi ya, kita harus nyalain dulu di aplikasi settingnya, di low dulu biar dia bisa keluarin notifikasi. Dan di sini kita bisa pilih messengernya yang apa, mau diaktifin kayak Instagram, kemudian Telegram, SMS, Line dan lain-lain, itu sesuai aplikasi yang ada di HP kamu. Dan dia akan muncul notifikasi yang nanti bakal kita coba ya. Kemudian sini ada juga incoming call notice ya, kalau ada telepon masuk dia bakal getar gitu. Kita harus nyalain dulu, dia nggak otomatis nyala soalnya. Kemudian selanjutnya ada mode sport tentunya. Dan di bagian sini kalian bisa buat langsung nyalain dari HP atau kalian bisa aktifin nanti dari jamnya juga. Jadi bisa dua fungsi lah. Enaknya sih dari HP ya karena lebih gede layarnya. Jam Peter LS01 ini punya 9 mode ini ya, olahraga. Ada running, lari, riding, naik sepeda, walking, jalan, exercise itu olahraga gitu. Kemudian ada treadmill juga, mountain climbing, hiking, dan ada spinning ya, jadi itu kayak sepeda di tempat. Dan kemudian ada mode yoga. Di sini memang nggak sebanyak Mi Band 4 ya, lebih banyak Mi Band 4 kalau nggak salah. Dan di sini gue nyobain sekilas untuk fitur olahraganya sih, kalau gue lihat review orang-orang, kalau buat lari itu katanya nggak bisa, dia nggak notice apakah kamu sedang berhenti lari atau nggak, jadi agak susah juga ya. Memang fiturnya nggak advance banget. Kemudian di samping itu dia nggak ada GPS ya jam tangan ini, jadi kamu harus bawa HP kamu supaya bisa ngukur ini jaraknya gitu. Jadi karena GPS-nya kan di HP, jadi HP-nya bakal ngukur jarak dan nge-tracking tempat kamu lari atau jalan gitu. Oke, sekarang gue bakal bahas untuk jamnya ya, fiturnya ada apa aja, tampilannya apa aja. Dan ini tampilan utama bawaan watch face-nya ya. Di sini kalian bisa lihat ada pedometer, burn kalori, jam, hari, kemudian tanggal, dan ada informasi baterainya di sini dalam bentuk kayak semacam ini ya, nggak ada berapa persennya. Kemudian kalau kalian swipe ke atas ada pedometernya, kemudian ada jarak tempuh dan kalori terbakar. Kemudian ada kayak summary-nya gitu, sampuran gabungannya. Dan kemudian kalau swipe ke bawah itu ada notifikasi. Di sini masih kosong karena yang belum ada. Kemudian kalau kita swipe ke kanan, di sini ada mode buat mengukur detak jantung, kemudian buat ngeaktifin mode don't disturb, dan juga ada di sini buat nge-find phone ya. Untuk fitur find phone ini kamu harus aktifkan dulu di aplikasinya, kalau nggak dia nggak bakal jalan. Jadi kalian buka lagi aplikasinya, dan di sini kita bakal nyoba buat nge-find phone. Nah, kalau ditekan dia bakal bunyi seperti ini. Dia getar. Selanjutnya kita swipe ke kiri ya, dan di sini ada mode sport, kemudian ada mode heart rate lagi, dan kemudian ada mode ini breathe gitu, relax lah. Dan di mode sport ini ada tampilan sport apa aja sama dengan di aplikasi tadi ya, yang udah gue sebutin satu persatu. Kalau kita tekan dan dia akan mulai, di sini kita bisa lihat ya, dia langsung hitung mundur 3, 2, 1, 0, dan langsung kemudian ada jamnya muncul. Kemudian ada kayak kalori terbakar, dan kalau kita swipe ke kanan langsung dia ke mode buat ngeputar lagu yang ngekontrol musik kayak gitu, kerennya. Jadi kamu kalau kontrol musik nggak perlu keluar lagi. Di sini kamu tekan tombol kanan dan dia akan stop atau nge-pause.
Nah, kalau kamu tahan lama, dia bakal tanya apakah sudah selesai untuk memberhentikan gitu. Jadi kita bakal stop dan langsung kembali ke menu utama. Kemudian di mode heart rate ini, kalau kalian klik ya, kalian tekan dan dia akan mulai ngukur otomatis. Di sini gue belum coba ngukur secara pasti, tapi gue nempelin jari gue ya, kurang lebih sama aja karena dia juga bisa ngukur. Kemudian ada mode relax. Di sini mode relax cukup keren ya. Kalian bisa pilih 1 menit atau 2 menit. Di sini kita bakal disuruh untuk tarik napas dan buang selama 1 menit sehingga kita bisa meredakan stres lah kurang lebih, atau mungkin kita lagi panik dan seperti begitulah kurang lebih. Di sini ada gambaran ini ya, kayak alam gitu, kemudian ada burung-burung jadi supaya relax gitu. Walaupun ini kecil ya, dan gambarnya bukan gambar asli juga, maksudnya bukan gambar yang alam gimana gitu, tapi ilustrasinya cukup meyakinkan. Selanjutnya ada alarm. Di sini alarmnya masih kosong karena gue belum setting sih, masih belum ada apa-apa. Kita swipe ke atas lagi dan di sini ada mode kontrol musik. Dan di sini gue bakal coba buat ngekontrol ini ya, Spotify. Kalau misalnya di sini gue bisa nge-pause dan nge-pause-nya agak susah ya, gue bingung juga kenapa agak susah banget nge-pause-nya. Tapi untuk nge-next dan back lagu bisa banget sih, nggak ada masalah. Kemudian selanjutnya ada mode timer atau stopwatch ya, ada 2, kalian bisa pilih aja timer atau stopwatch. Kalau stopwatch dia bakal langsung hitung cepat, kalau timer dia hitung mundur gitu sesuai waktu 1 menit atau enggak. Kemudian di sini ada record yang untuk mode sport tadi, kalian bisa lihat. Dan di sini menu setting ada buat nyari ini ya, watch space. Jadi display watch space-nya ini ada 5 ya, 6 ya. Kalian bisa pilih, nggak bisa custom. Gue nggak tahu bisa custom apa nggak, mungkin nanti bakal ada yang bikin kali. Kemudian di menu setting juga ada menu buat ngatur nih brightness ya. Nggak bisa manual kayak HP, ada 3 jenis doang, 3 tipe mode brightness-nya. Kemudian menu lainnya ya seperti biasa, restart, kemudian about, dan lain-lain. Kali ini gue bakal nyoba untuk fiturnya ya, telepon masuk. Jadi di sini gue bakal telepon ke HP Poco-nya dan kita bakal lihat seperti apa fiturnya. Nah, kurang lebih kayak gini fitur notifikasi untuk telepon masuk. Ada sedikit delay ya dari kalian bisa lihat tadi di layar telepon dengan di layar jam tangan pintarnya. Tapi di sini kalian bisa lihat ada informasi siapa yang telepon, dan kemudian di sini kalian bisa untuk menutup teleponnya ya, tapi kamu nggak bisa ngangkat dari jam tangannya. Dan juga jam tangannya bakal bergetar. Selanjutnya gue nyobain notifikasi SMS ya. Jadi SMS-nya kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat ya. Dia ada fitur buat nampilin SMS-nya langsung ya, atau notifikasinya langsung. Jadi di sini cukup keren juga sih, jadi langsung terbaca, bukan sekedar ada notifikasi atau enggak, jadi dia langsung terbaca gitu. Kemudian kalau pesannya panjang, kalian bisa geser ke bawah atau swipe up ya, supaya kelihatan ke pesan yang lanjutannya seperti itu. Di mode notifikasi ini kalian bisa langsung ngehapus setelah membaca. Misalnya notifikasinya setelah muncul, kalian bisa hapus, tekan ada logo trash gitu, logo tempat sampah, kalian tekan aja dan dia bakal kehapus. Tapi kalau kalian nggak mau hapus juga bisa, atau kalian nggak sempat lihat misalnya, nanti dia bakal kesimpan di notifikasi yang di atas itu, jadi kalian bisa klik dan kalian bisa lihat notifikasinya. Jadi itu dia unboxing dan first impression gue untuk jam tangan pintar Hilo LS01. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.